Ada dua jenis mahasiswa, yang satu mulai nugas dari jauh hari, yang satunya lagi, ya aku, nunggu deadline tinggal beberapa jam, baru panik cari ide. Padahal tugas sudah dikasih dari minggu lalu, tapi otakku bilang, bentar aja deh, nggak selama juga deadline-nya. udah pukul 12 siang, aku masih duduk santai, scroll TikTok, padahal deadline tugas pukul 3 sore. Hai, aku Ririn, dan ini kisah aku tentang tugas, panik, dan juga perpustakaan yang ternyata nggak sebosan itu. Pernah nggak sih kamu buka laptop niatnya mau ngerjain tugas, tapi yang kamu buka duluan malah Instagram? Buka dokumen tugas, terus diam liatin layar. Buka Reels, ketawa. Ada notif, pura-pura nggak lihat. Sementara jam terus jalan, dan aku masih nggak punya ide. Tugas belum selesai satu huruf pun. Aku nggak tahu kenapa, aku sering banget nunda kerjaan. Mungkin karena aku suka sensasi dikejar waktu, tapi kadang malah jadi nyesal sendiri. Deadline makin dekat, dan satu-satunya hal yang aku punya cuma rasa panik. Aku sekadar ngetik tanpa paham isi tugasku. Kayak nggak ada satu kalimat pun yang masuk akal. Kenapa susah banget sih? Jawabannya sederhana, karena aku nggak punya referensi. Selama ini, aku ngandelin Google, blog yang nggak jelas sumbernya, atau kadang ya, ChatGPT. Tapi sekarang, dosenku killer, harus ada kutipan asli. Aku butuh sumber yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah panik itu, aku iseng buka Ipusnas. Ternyata banyak banget referensi bukunya. Tapi aku sadar kalau aku butuh referensi yang lebih nyata karena aku capek lihat layar terus. Dan saat itu aku mikir, Kayaknya ini saatnya deh aku ke tempat itu. aku jalan cepat ke perpustakaan yang jaraknya cuma 5 menit dari rumah. Sibuk nggak ya? Pas aku masuk, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Sunyi, rapi, modern, gak kayak ekspektasi aku selama ini. Ada banyak jenis buku dan di setiap raknya ada petunjuk katalog. Ada spot baca yang nyaman, adem banget karena ada pendingin ruangan. Bahkan bisa sambil nge-wifi pas nugas. Selama ini aku pikir perpustakaan itu tempat yang ngebosenin. Tapi ternyata tempat ini tuh modern banget dan menenangkan. Aku cari buku lewat petunjuk setiap raknya. Aku bisa dapat banyak buku sesuai dengan referensi tugas aku. Aku ambil dari rak, buka cepet, dan wow, bahasanya jelas, isinya relevan. Dalam waktu 15 menit, aku bisa dapat lebih banyak inspirasi daripada sejam googling. Aku ngetik cepet sambil baca buku, rasanya beda, rasanya paham. Ternyata belajar bisa senyaman ini kalau tempatnya mendukung. Aku sadar, literasi bukan cuma tentang membaca, tapi juga bisa paham dan juga bisa memilih informasi yang tepat. Jam di ponsel aku nunjukin pukul 2.56. Aku scroll lagi dokumen tugas, kutipan udah masuk, argumen udah rapi, tinggal satu hal, klik submit. Aku tarik napas, klik 259. Deadline terpenuhi. Tapi yang paling penting, kali ini aku ngerti isi tugasku. Bukan cuma sekadar asal nyalin. Lucu ya, kadang kita nemu rumah belajar justru di saat kita panik. Dan aku yakin kalau aku bakal balik lagi ke perpustakaan tanpa perlu dikejar deadline. Hari itu perpustakaan gak cuma nyelamatin tugasku, tapi juga nyelamatin kepercayaanku pada proses belajar. Literasi itu bukan soal seberapa banyak buku yang kita punya, tapi seberapa ingin kita mencari, membaca, dan memahami.
Dan semua itu bisa dimulai dari satu langkah kecil. Berani masuk ke perpustakaan. Final deadline 259, tapi literasi harus tetap jalan.